Inilah bukti kalau banyak orang Korea yang rasis. There was one time I was with my friend and we were just like at the station and this old guy just kind of spat in front of us. What? Of course, that's really racist, but you punch me? No. Are you ruining my day? Nggak cuman rasis ke orang kulit hitam, tapi juga ke orang dari negara lain, seperti ke Muslim. Banyak orang Muslim dari beberapa negara, termasuk Indonesia, yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan ketika berada di sana. Dan kalau begini sih udah parah banget. Banyak dari mereka menganggap kalau orang yang warna kulitnya lebih gelap itu dianggap kelas 2, kotor, bahkan dicurigai sejak awal. Parahnya lagi, stigma ini sering dibungkus dengan dalih standar kecantikan dan budaya lokal. Padahal ujung-ujungnya tetap diskriminasi. Kalian pikir kalau Kenneth nyerang netizen ASEAN atau Indonesia, yang rugi cuma hati kita? Salah besar. Justru Korea Selatan sendiri yang lagi ketar-ketir saat ini kena dampaknya. Ini dia fakta self-sabotage yang mereka nggak sadari. Dampak pertama, ancaman dompet Hallyu. Sadar nggak sih, pasar terbesar K-pop, drama, dan kosmetik-kosmetik Korea saat ini adalah Asia Tenggara. Ketika Kenneth rasis atau merendahkan siblings, mereka sebenarnya lagi ngusir pelanggan setia mereka. Kalau fans di sini ilfil dan stop beli album atau merchandise, saham agensi hiburan mereka bisa terjun bebas. Ingat, bad image, bad business. Jika kita telusuri, banyak sekali cerita-cerita orang kulit hitam yang berlibur ke Korea tapi mendapatkan rasis, bahkan diskriminasi. Sementara itu di sisi lain, banyak orang-orang kulit hitam yang berlibur ke Indonesia justru mendapatkan keramahan. Seorang turis berkulit hitam dari Amerika bercerita, dia sudah mendatangi banyak negara, tapi tidak ada seramah Indonesia. Di luar mungkin aku mendapatkan rasis, tapi di Indonesia aku disambut tidak dianggap asing. Foto bersama orang lokal, diajak makan bersama. Walau sering dilihat dengan tatapan, baginya itu bukan rasis. Katanya orang Indonesia baik dan ramah. Coming from America, where I'm basically the biggest enemy, I'm a black immigrant Muslim. I didn't really think it could get worse than that, so I was like, hey, it's worth a try. So here, I get what I like to call black privilege. Coming from America, I never really experienced it. But here, I will go out to a restaurant, they'll give me free food, people will ask to take pictures and videos, and I even get gifts. Yeah, black privilege. On the other side of things, you do get stared at a lot. I mean, I know I'm handsome and whatnot, but it's the moms, it's the kids. Everywhere you go, you're usually probably gonna be the only black person there. And on Jummah prayer, the kids actually follow me around. But I would say it's a different type of stare, more so intrigue. And probably never seen a black person before half the time. I go out with my friends and we randomly get invited to a section just because someone's interested in meeting you and talking to you, learning about you. And I've made some very, very high profile connections through this. Halo, apa kabar? Baik? Baik. Salam dulu. Dari mana? Okay, so they asked me, I'm from Sudan. You know Sudan? Oh yes. Bukan Sunda ya? Ya, Sudan. Sudan. Yang kemarin ada teman ke sana, dia apa ya katanya asli mana gitu. Saya udah bilang dari Sudan. Dia bilang, oh saya juga dari Sudan gitu. Ah, Sudan bukan Sudan Bogor. Iya, Sunda di Bogor, Sunda di Indonesia. Kalau ada Sudan itu di Afrika. Guys, ya ini ada info terkait akibat hina orang Indonesia seperti Monyait ya, Korsel alami kerugian miliaran dampak sibling dan Kinets gitu ya. Untuk warga Indonesia kami benar-benar meminta maaf atas kejadian ini gitu guys ya. Dan tetap aja sih penggemar K-pop atau K-drama itu masih banyak gitu ya, walaupun negaranya sendiri dirinya sendiri dihina-hina seperti ini guys, dirasisin gitu, tapi tetap aja masih ada yang dukung aneh gue ya sebagai orang Indo gitu ya. Banyak masih warga-warganya masih mendukung Koreaan gitu ya. Tuh, kami telah mengalami kerugian miliaran dari kejadian ini tuh guys ya. Nah, ini kita Lagi-lagi rasisme terjadi di Korea. Jadi ada seorang mahasiswa yang lagi kerja di sebuah toko dikata-katain sama penduduk lokal. Padahal si mahasiswa tidak melakukan kesalahan, namun pengunjung itu malah rasis ke orang Vietnam ini. Dalam captionnya juga mengatakan, saya seorang mahasiswa Vietnam. Saya berada di Korea selama lebih dari 3 tahun. Saya bekerja shift malam di sebuah toko serba ada selama lebih dari setahun. Pertama kali saya diberitahu oleh orang asing bahwa saya tidak pantas berada di Korea. Bahkan saya disebut sampah dan tidak berguna. Ketika saya tidak melakukan kesalahan apapun kepada mereka. Namun tidak sedikit orang Korea yang mendukung mahasiswa ini di kolom komentar. tuh ya. Mahasiswa asal Vietnam ini terkena tindakan rasisme dari warga lokal pada saat bekerja di Korea Selatan. Bayangkan, dia hanya bekerja sebagai kasir di sebuah toko, malah dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Perkataannya benar-benar sangat kasar. Jadi pengalaman ini dialami oleh seorang warga asal Vietnam. Jadi dia itu merupakan seorang mahasiswa di Korea Selatan yang bekerja part-time sebagai penjaga kasir. Nah, di situ terekam secara CCTV. Ada beberapa orang yang datang, wanita dan pria. Nah, sayangnya mahasiswa asal Vietnam tersebut terkena perkataan yang sangat kasar dari 2 orang tersebut. Ini menunjukkan kepada
kita bahwa jangan pernah menilai sebuah negara hanya berdasarkan film yang mereka buat atau mereka citrakan. Biasanya hal-hal semacam ini banyak terjadi di Korea Selatan, bukan hanya dialami oleh mahasiswa Vietnam. Bahkan ada orang Indonesia yang juga memakai hijab yang pada saat itu hampir disepak oleh seorang bapak karena ketidaksukaan mereka pada hijab. Kita tidak bisa menyalahkan satu negara karena pastinya ada yang baik, ada juga tindakan seperti ini. Itu memang banyak terjadi. Bahkan Korea Selatan merupakan salah satu dari 10 negara yang dikatakan paling rasis di dunia. Tuh ya guys, gimana guys ya pencetak Jadi sekarang tuh aku lagi makan di bandara Korea, terus tuh mau cerita tentang kerasisan orang Korea guys. Bentar, kalian jangan salfok, bukannya aku beli makanan di bandara Korea, tapi aku bawa makanan dari Indonesia guys. Nah jadi gini ceritanya. Nah sebelum masuk ke lorong pesawat, kita kan kayak ngantri cek tiket gitu. Di depanku pas kalau nggak salah tuh orang Myanmar. Singkat cerita orang Myanmar ini tuh udah di depan sendiri dan waktunya check-in tiket guys. Waktu check-in tiket, dia tuh ditanya sama petugas Koreanya, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Terus orang Myanmar tuh kayak kebingungan, gak bisa jawab. Kalian tahu orang Koreanya tuh langsung kayak memalingkan wajah, jutek, kesel gitulah pokoknya. Terus sambil buka Google Translate, dia tuh kayak ngedumel pakai bahasanya marah-marah gitu. Dan aku langsung shock guys, kayak mikir ternyata bener ya kalau orang Korea tuh rasis-rasis. Dan ini tuh berbanding kebalik setelah aku datang di bandara Jepang guys. Staff Jepangnya tuh bener-bener gak mandang ras, terus kayak welcome banget. Tuh guys ya. Betul-betul rasis Korea Selatan. Niatnya cuma mau pilih-pilih barang, tapi yang dia rasakan justru tatapan tajam dari orang Korea. Diliatin lama banget, sampai bikin nggak nyaman. Dan ternyata bukan cuma dia. Banyak cerita serupa dari wisatawan. Ada yang diteriakin dekat telinga, ada yang hampir ditonjok, bahkan ada yang disuruh mati karena pakai hijab. We're both from London. The man called me from the window and said like, "You're a foreigner, I'll kill you." Itu jelas bukan soal beda budaya. Itu sudah masuk ranah tidak menghormati orang lain. Ironisnya, mereka datang sebagai turis yang sopan. Bawa uang, hormati aturan, nggak ganggu siapapun. Tapi cuma karena nggak sejenis sama mereka, langsung dipandang rendah. Gimana guys ya? Ada Korean shocked by racism in Korea. Ya Pakistan apa nih? 신새끼야. 저거는 한국에서 입은 슈샤벨이 제가 병신인 거예요. 아니 근데 한국인이잖아. 어쨌든 저런 애들 때문에 우리가 욕먹는다니까. 그러니까 저도 저런 애들이랑 친구 안 해요. 저런 애들 수준이 낮아. 어쩔 수 없어. 그냥 미친놈 한 명 걸린 거예요. 그건데. 죄송합니다. 사실 한국인이 많은 흑인. I think this is where Americans don't know how other countries are so racist. How exceptional America is. Tuh, tindakan rasis ya, luar biasa sangat tuh. Yeah, in South Korea they discriminate literally all the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India, Philippines, Thailand, Vietnam, and North Korea too. We are very poor. Yeah. And they look up to people coming from the Western European countries who are white. And so, yeah. Mengajak orang-orang dari negara barat ya, mengagumi hormati itu guys ya. Even though we speak the same language, we have same genetics, same history, we are same Korean, they just discriminate us because we are coming from a poor country. Tuh, meskipun walaupun mendiskriminasi membedakan tuh ya. Inilah kenapa Korea Selatan masuk ke dalam daftar negara terasis di dunia. Jadi pernah ada sebuah eksperimen sosial yang dilakukan kepada orang-orang Korea Selatan, di mana tujuan dari eksperimen itu ingin melihat bagaimanakah sikap orang-orang Korea Selatan terhadap orang bule dan juga orang Indonesia. Di percobaan pertama, orang bule terlebih dahulu untuk bertanya di manakah alamat mall kepada orang-orang yang ada di jalanan sana. Rata-rata mereka sangat ramah dan memberitahu di manakah letak mall tersebut. Tetapi pada saat orang Indonesia yang bertanya di manakah alamat mall yang sama kepada orang-orang yang ada di jalan tersebut, tidak ada satupun yang ingin merespon orang Indonesia ini, apalagi memberitahukan di mana letak mall tersebut. Gimana guys ya? Mungkin kalian bau, atau mungkin kita itu memang baunya terlalu menyengat. Ini aku akan ngebahas tentang masalah rasis yang biasanya diterima sama orang asing ketika mereka ada di transportasi umum seperti bis, kereta, ataupun beberapa transportasi ataupun tempat-tempat umum. Disclaimer ya, di sini aku nggak ngebelain orang Korea, tapi karena aku udah cukup lama tinggal di sini, jadi aku kayak tahu banget tentang bagaimana orang Korea, dan mungkin itu juga tertanam di diri aku sendiri. Selama ini aku tidak pernah dirasisin di tempat umum, tapi aku tahu banget gimana dan kenapa mereka melakukan hal tersebut ketika ada di tempat umum yang biasanya ada orang-orang asingnya.
Jadi sepengetahuan aku sebenarnya orang-orang Korea itu tuh tidak tahan dengan bau, dan itu yang aku rasain sendiri selama bertahun-tahun tinggal di sini. Ketika di transportasi umum dekat dengan orang Korea, aku tuh tidak mencium bau apapun gitu kan. Bahkan bau wangi pun juga kadang nggak ada di diri mereka, karena mungkin karena faktor masalah badan mereka yang memang tidak bisa mengeluarkan bau ataupun berkeringat. Nah, sampai di suatu titik ternyata orang asing itu tuh memang banyak banget keluar keringat dan bau. Aku juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika aku di stasiun, di salah satu jiha atau di salah satu kereta, aku tuh duduk bareng dengan orang-orang asing, dimana yang biasanya aku nyium orang Korea itu dengan aroma yang tidak bau, tiba-tiba aku duduk samping orang yang aromanya tuh bau banget. Bahkan aroma mereka tuh parfumnya tuh bener-bener menyengat. Karena hal tersebut, akhirnya aku memutuskan buat pindah, dan mungkin itu juga yang dialami sama orang-orang Korea. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia, termasuk kita sendiri, itu pakai parfum yang menyengat. Kalian berpikir mungkin wangi, tapi nggak berarti buat semua orang itu wangi. Dan itu pun juga dilakukan sama orang-orang Korea ketika beberapa orang-orang asing itu tuh duduk di tempat mereka. Dan memang benar-benar orang-orang asing itu baunya menyengat. Jadi kalau seandainya kalian berpikir bahwa orang Korea itu rasis, mungkin sebaiknya kalian berpikir mungkin kalian bau, atau mungkin kita itu memang baunya terlalu menyengat. Karena tercium aroma sedikit itu benar-benar nggak nyaman karena kita di satu ruangan dan kita duduk samping orang tersebut sampai beberapa menit atau bahkan waktu yang cukup lama. Jadi sebaiknya kalau kalian ada di tempat umum, terutama di Korea, pastikan aroma kalian itu tidak menyengat, atau minimal kalian mandi dulu lah biar aroma badan kalian itu benar-benar tidak terekspos. Karena kita tahu bahwa kita orang Indonesia itu tuh aroma badannya itu benar-benar kurang nyaman, termasuk aku sendiri. Gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya ya. Yang baru hadir, jangan lupa nih bantu subscribe channel terbaru aku, channel ketiga ya, yaitu Dede Kelvin Reaction gitu ya. Dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.